Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview saham PTBA di tahun 2024. Ini permintaan daripada salah satu dua penonton kami, yang bahkan 3 ini ya. Bang, bahas PTBA dong. PTBA-nya bang, ada juga PTBA under value kak, ini saham BUMN juga. Oke, mari kita lihat baik-baik. Ini kami buat tanggal 5 Januari saat saham PTBA itu berada di harga 2.650. Ini BUMN ya, BUMN yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Ada juga survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pokoknya macam-macam lah. Tapi core bisnisnya itu lebih ke batu bara. Nah, Anda lihat pemegang sahamnya ya. Pemegang sahamnya cukup luar biasa karena masyarakat hanya 32%, jadi bagus menurut kami. Nah, ini Main ID ya, ini Indonesia. Mineral Industri Indonesia, ini perseroan. Kemudian 65% pengendali. Nah, kemudian lalu lintas masyarakat di saham ini itu cukup besar sekali. Anda bisa lihat setiap bulan itu sampai 2.500-an. Wow, besar sekali ini. Tapi kalau kita lihat sejak bulan Juli ya, ini kan 18.000 bulan Juli nih. Ini berarti yang nyangkut banyak di saham ini kan. Pada waktu bulan Juli sahamnya kan naik tinggi, belum lagi bulan Juni nih udah ditambah 15.000, 18.000, jadi masih banyak lah yang berada di harga atas di saham ini. Mari kita lihat baik-baik labanya ya. PTBA ini salah satu perusahaan yang cukup parah labanya, turunnya ya. Jadi dilihat dari kuartal 3 itu sampai sepertiga ya, karena penurunan batubara. Memang ada yang perusahaan batubara itu ada yang seperempat, ada yang tinggal setengah, ada yang tinggal sepertiga. Nah, ini sepertiga ya, tergolong tidak begitu parah banget. Nanti kami sampaikan faktornya, tapi juga tergolong yang berada di tengah-tengah lah. Nah, kemudian untuk profitabilitasnya itu net profit marginnya 11%. Kalau di batubara ada yang jauh lebih bagus, nanti saya tunjukkan. Kemudian gross profit marginnya 20%. Nah, kemudian growth-nya Anda udah tahu sendiri tadi, minusnya cukup besar. Jadi, nah, kemudian yang menjadi andalan dari saham ini adalah pertama, hutangnya memang nggak begitu besar. Tidak seperti BUMN yang lain yang kebanyakan, terutama yang di konstruksi itu ya, hutangnya gila. Kalau ini enggak, hutangnya Anda bisa lihat DER-nya hanya 0,07. Kemudian yang menjadi kebanggaan kebanyakan retail di saham ini itu apa? Dividennya. Memang dividennya gede. Jadi kalau Anda mau ngincar dividen gede, salah satunya ya PTBA ini. Mari kita bandingkan antara PTBA dengan yang lain ya. Jadi kan banyak yang PTBA nih, BUMN nih, dan lain sebagainya. Kalau dari sisi perusahaan, ini bukan perusahaan yang efektif ya, masih banyak yang lain yang lebih efektif. Anda bisa lihat ini, kalau secara valuasi masih ada yang lebih murah. Ada ADO ya, lebih murah ini. Ada ITMG karena PR-nya Anda bisa lihat, walaupun book value-nya 1,1, PTBA itu 1,5. Ada BMM, itu jauh lebih murah. Nah, kemudian profitabilitasnya juga banyak yang lebih bagus. ITMG itu hampir 30%, grossnya. PTBA 20%. Net profit marginnya 12%, ini 19%, ADO 23%. Jadi bisa dikatakan bukan terbaik di sektornya. Nanti saya berikan alasan kenapa kok demikian. Nah, ini pertama, gak tahu ya BUMN kenapa kok seperti ini ya. Ini Bukit Asam Group ya. Kalau Anda teliti, dia itu memang mayoritas batubara, tapi banyak hal lain yang dia kerjakan. Ini ada logistik ya. Logistiknya ada juga
Lainnya itu ada BA Medica, ini setahu kami rumah sakit ya. Pokoknya ternyata macam-macam lah. Tenaga listrik kan artinya apa? Kalau misalkan batu bara harganya naik, masih ada yang mengalahkan saham ini karena ada yang lebih fokus kan bisnisnya. Nah, kita lihat juga kenapa kok alasannya saham ini turunnya tidak begitu drastis, naiknya juga kalau naik tidak begitu maksimal, karena berdasarkan negara tujuan PTBA itu mayoritas Indonesia ya. Volume untuk ekspor, ini kan negara ekspor ya, itu hanya 42%. Nah, sehingga ini walaupun di sini mengatakan terjaga tinggi, tapi perusahaan lain banyak yang lebih fokus ke ekspor. Memang batubara itu kan ada DMO, Domestic Market Obligation. Nah, tapi PTBA itu ya karena BUMN kan, dia harus menjaga pasokan dalam negeri lah istilah katanya. Sehingga kalau misalkan harga batubara luar negeri itu naik drastis, ya dia ketiban berkah tapi tidak sedahsyat emiten yang lainnya. Nah, Anda lihat ini. Harga batubara ini kan seperti ini. Naik tinggi, kemudian turun. Ya, yang posisi sekarang seperti itu. Nah, ini harga lokal ini, Indonesian Coal Index. Ini harga lokal. Nah, 58% yang punya PTBA ya di sini harganya. Nah, kalau yang ekspor ya otomatis ngikut ini. Itulah kenapa PTBA tidak efektif perusahaan lain ya. Nah, ini kan harga batubara kalau ngikuti luar negeri seperti ini. Maka kita bisa lihat. Nah, ini profitnya bisa lihat ini. Lonjakannya itu tidak sedahsyat emiten-emiten yang lain. Anda bisa bacalah emiten-emiten lain tuh ITMG, ADO itu cukup lumayan. Nah, yang perlu diwaspadai itu gini. Di 1 November 2023 ada berita gini. PTBA diprediksi cetak laba bersih 3,8 triliun. Berarti ini akan sedikit kuartal 4. Karena apa? Ini bisnis.com saya ingat kami. Ini kan jumlah totalnya sudah 4,2 ya. 3,7. Ini kan jumlah totalnya 3,7 triliun. Berarti di sini hanya 100 miliar dong. Ya kalau ngitung ini di akhir tahun, ini kan di akhir tahun ya. Nah, kalau misalkan melesat jadi 4,5 triliun misalkan, ya juga sedikit ya. Ini kan pada akhirnya hanya 700 M, berarti turun drastis. Jadi ini patut diwaspadai holder PTBA ya, kalau ngelihat berita ini. Tapi ini kan prediksi, bisa jadi akan lebih tinggi. Nah, yang berikutnya kalau kita ngelihat chartnya memang naik ya, sedang naik kan, reversal, semua batubara reversal karena banyak berita positif, kebutuhan dan lain sebagainya. Ini juga selama 1 tahun Anda bisa lihat. Nah, ini mengalami reversal. Tapi kalau kita lihat di chart lebih detail, tidak terjadi akumulasi yang cukup luar biasa. Asing juga masih landai membuang, tapi frekuensinya memang lebih ramai. Ya, frekuensinya lebih ramai. Bandar volume ada akumulasi nih, ada akumulasi tapi sedikit, tidak wow seperti itu. Nah, kalau kita lihat bandar akum ini, Anda bisa lihat kalau 1 bulan dari Desember sampai Januari itu netral, distribusi normal, small. Tapi kalau dari 3 Januari kemarin sampai tanggal 4 itu terjadi big accumulation. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, memang secara valuasi murah betul. Karena ini berbasis harga batubara. Harga batubaranya turun ya, nanti turun juga labanya. Kinerja standar jika dibandingkan yang lain. Tahun 2024 itu tergantung harga batubara. Nah, kemudian batubara turun, harganya maksudnya kinerja juga akan lebih turun. Yang berikutnya, tetap ada potensi dividen yang besar. Support terkuat daripada saham ini di 2300, potensi ke 2900. Ini saya katakan sekali lagi potensi. Sampai ketemu lagi, silahkan Anda putuskan sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.